Di usia 5 tahun, Ara menyelamatkan seorang anak laki-laki. 10 tahun kemudian, ia malah menjadi istri kontraknya. Dalam alur klise pertukaran takdir, sang suami tiran justru mencintai sepupunya, lalu mengeksekusi Ara atas tuduhan pengkhianatan. Kisah ini hanyalah sebuah novel tragedi kelam. Namun akhir mengenaskan Ara sebagai karakter sampingan benar-benar menguras air matanya. Sambil menghela napas, ia bergumam, "Andai aku menjadi dirinya, aku akan menceraikan tiran kalen itu tanpa keraguan." Siapa sangka, saat membuka mata, ia telah bereinkarnasi ke dalam novel, sebagai gadis kecil berusia 5 tahun, masa di mana ia sama sekali tak berdaya mengubah takdir. Sialnya, benang takdir kembali menjeratnya dengan sang pemeran utama pria. Tak terasa, pesta ulang tahun kelimanya pun tiba. Bak bintang bersinar, ia tampil memukau dengan gaun menawan, memancarkan kecantikan legendaris yang kelak menaklukkan dunia. Sungguh tak masuk akal bagaimana kalian bisa bersikap kejam pada wajah secantik malaikat ini. Menatap tumpukan hadiah mewah itu, air mata haru menetes. Sebagai anak yatim di kehidupan lalu, ia tak pernah mendapat kado seindah dan setulus ini. Tekadnya membara. Selama aku menerima kasih sayang milik Ara yang asli, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi keluarga ini. Tak lama berselang, keluarga kecil itu melangkah masuk dengan aura bangsawan yang memikat. Ini adalah debut publik pertamanya. Tatapan tajam dari para tamu membuat jantungnya berdebar sangat kencang. Napasnya tertahan karena panik. Namun, berkat pelukan hangat sang ibu dan tatapan penuh cinta ayahnya, ia berhasil menyelesaikan tarian pembuka. Tepat saat itu, Count Valerius muncul bersama putranya, Kalen. Demi menghindari sang tunangan dan melarikan diri dari kematian, tokoh utama kita mengendap-endap, lalu memanjat pohon untuk mencari tempat persembunyian. Nahas dahannya patah. Tubuhnya jatuh tepat ke pelukan Kalen. Sementara jeritan batinnya meronta memohon untuk lari. Ara cepat-cepat berterima kasih lalu lari terbirit-birit meninggalkan Kalen yang kebingungan melihat penolakan yang begitu terang-terangan. Dalam kepanikan, Ara tanpa sengaja menabrak anak laki-laki lain. Rambut merah mudanya sangat lembut dan wajahnya setampan malaikat. Saat anak itu hendak menyentuh siput raksasa, Ara segera menahannya. Ia langsung menyadari itu adalah siput raksasa Afrika. Hama pembawa wabah mematikan yang tidak seharusnya berada di sini. Saat hendak memanggil orang dewasa, segumpal lumpur kotor tiba-tiba melayang dan mengotori tangannya. "Hei Cebol, berlututlah di depan kakakmu." Kedua pengacau itu adalah Matias dan Orion, putra pamannya. Dua bokah pembawa sial itu dulunya berakhir tragis. Kepala mereka dipenggal oleh Kalen sebagai hukuman atas dosa mereka. Setelah melempar lumpur pada pemuda yang melindungi Ara, mereka tertawa keji. Tentu saja pahlawan kita tidak tinggal diam. Membalut siput itu dengan daun, Ara melemparnya tepat ke wajah mereka. Keduanya menjerit histeris dan lari menangis. Keberaniannya membuahkan sorot kekaguman di mata si bokah. Ia melompat, menjadikan tubuhnya tameng untuk menahan tamparan. Ara terjun ke medan perkelahian tanpa jentar. Sang perundung pengecut yang kalah akhirnya menangis memanggil ayahnya. Mendengar keributan, pria gagah murka melihat putranya terluka. Barulah Ara menyadari, anak itu adalah Liam, putra tunggal Duke Astor. Dia adalah cinta rahasia Ara dalam novel aslinya, secercah cahaya rembulan yang menerangi kehidupan kelamnya. Sosok yang nantinya dibantai kejam oleh Kalen. Seketika itu juga, kedua sepupunya memutarbalikkan fakta dan menyalahkan Ara. Syukurlah, Liam melangkah maju dengan berani, membongkar kebohongan mereka dan membela Ara yang berniat melindunginya. Kemarahan Duke Astor meledak. Ia langsung membatalkan kontrak bisnisnya dan berseru, "Aku menolak bekerja dengan sampah sepertimu." Anak nakal itu menangis karena luka gores, sementara Ara tak merintih meski bahunya terkilir. Ia justru tersenyum manis. Aksi heroik ini membuat karakter pendukung pria, Liam, jatuh pesona dan menjadi pengagum rahasianya. Mengabaikan rasa sakitnya, Liam berkeras ingin tinggal lebih lama. Duke Astor yang bijak menyetujuinya, berterima kasih, dan mengundang Alia ke jamuan makan malam. Dalam alur cerita aslinya, Alia dan Liam menghabiskan masa akademi bagaikan bayangan yang tak terpisahkan. Sayangnya, sifat pemalu mengunci bibirnya untuk menyatakan cinta. Ia menatap nanar saat pria itu menjalani pernikahan politik, membiarkan perasaannya mati dalam keheningan yang menyayat hati. Andai saja ia memiliki sedikit keberanian kala itu, mungkinkah akhir tragis yang menyedihkan tersebut bisa diubah? Sejak hari bersejarah itu, benang takdir menyatukan mereka menjadi sahabat terdekat yang tak pernah berpisah. Hati Alia meluap oleh kebahagiaan karena berhasil menghindar dari cengkeraman sang tiran, melangkah semakin dekat menuju kehidupan damai impiannya. Namun ia sama sekali tak menyadari, jaring-jaring takdir kutukannya dengan calon suaminya yang kejam justru baru saja dimulai. Sementara itu, Luther terbakar amarah setelah kehilangan bisnis kainnya, melampiaskan dendam pada istrinya.
Teriakan kasarnya terhenti saat Count Valerius tiba bersama Kalen. Putri mereka Odette menatap dengan hati hancur melihat siksaan sang ibu. Sambil menangis, ia memohon pertolongan pada pamannya. Liliana yang dibutakan cinta tak pernah rela meninggalkan suaminya. Ia malah meracuni pikiran putrinya dengan kebohongan bahwa pendidikan adalah tindakan yang sia-sia. Baginya, menikah dengan pria terpandang adalah puncak kehidupan, menjadikan Kalen sebagai contoh. Hingga akhirnya, tatapan tajam Kalen tanpa sengaja menangkap luka memar di tubuh Odette. Liliana memanipulasi persaudaraan demi sang suami. Ia memanfaatkan kakaknya tanpa ampun untuk menyelamatkan kerajaan bisnis Luther. Kemudian dua anak itu berdiri di rumah kaca istana, menatap hamparan bunga yang dirawat penuh cinta. Mata tajam Kalen menyadari satu kebenaran pahit. Pamannya sama sekali tak mencintai istri maupun putri kandungnya. Mirisnya, mereka berdua hanya bisa memuja kemurnian bunga magnolia putih dari dinginnya wilayah tundra utara. Ayah Odette membencinya karena ia perempuan. Ia bahkan mengancam mematahkan tulangnya jika Odette berani menyentuh buku pembukuan. Helen menyodorkan setangkai magnolia sambil berbisik, "Kau harus bertarung mati-matian demi merebut hal yang paling kau inginkan. Kekuatan mutlak akan membuatmu didengar." Kalimat tegas itu memutarbalikkan takdir Odette, mengikat benang merah mereka selamanya. Esok harinya mereka menjelajahi reruntuhan kuno yang dibangun Raja Andros sebagai bukti cinta abadi untuk ratunya. Meski dihancurkan api pemberontakan, sisa aura kemegahan masa lalu masih berdenyut kuat di balik puing-puing itu. Namun Kalin lebih menyukai luasnya padang tundra. Saat itulah matanya menangkap Ara yang melompat ke pelukan Liam. Kakinya melangkah mendekat tanpa sadar. Dan ia bergumam dengan nada dingin, "Lama tak berjumpa, Nona Ara." Usai saling menyapa, Ara tersadar. Tokoh wanita kedua Odette dan pahlawan Kalin ternyata telah terikat sangat cepat. Seharusnya Ara menjauh. Namun rengekan manja Liam untuk melihat aula utama memaksanya bertahan menjadi obat nyamuk. Mendadak ular hijau berbisa melesat tajam, menyerang Odette dengan ganas bagaikan anak panah pencabut nyawa. Kalin melompat secepat kilat menjadi tameng hidupnya. Taring mematikan menancap, menumpahkan darah hitam pekat dari luka robeknya. Ara mengenali racun mematikan itu. Tempat ini terisolasi, dan tabib takkan sempat datang. Ia harus memimpin pertolongan. Ia menyuruh Odette mencari bantuan dan Liam mengambil air. Tanpa ragu, Ara langsung menyedot racun mematikan itu. Saat tabib tiba, terbukti bahwa pertolongan cepat Ara yang luar biasa hebat telah memutarbalikkan nasib Kalin. Sisa racun di tubuh Kalin sangat sedikit. Ia dipastikan akan pulih total setelah beristirahat penuh beberapa hari. "Terima kasih. Aku tak menyangka kehebatanmu," gumam Kalin. Namun mendengar pujian itu, jantung Ara justru berdegup ketakutan. Meski bersumpah untuk menghindar, insting aslinya malah berontak. Ia harus menahan sikap impulsifnya di masa depan. Esok harinya, bencana menyambut kepulangannya. Sang ayah menderita batuk mematikan dengan demam tinggi yang membakar sekujur tubuh. Dalam kisah aslinya, ayahnya akan batuk darah hingga tewas. Apakah tragedi maut ini dipercepat karena insiden racun? Lewat paksaan putus asanya, sang ayah diperiksa. Hasilnya sangat mengejutkan. Penyakit menular misterius tengah menggerogoti tubuh rentanya. Tabib langsung mengkarantina semua orang yang berkontak fisik demi mencegah wabah mematikan ini menyebar semakin luas. Menyembuhkan wabah tak dikenal nyaris mustahil. Apakah takdir kematian ayahnya tak terelakkan di era pengobatan terbelakang ini? Beberapa hari berselang, Liam memohon putus asa pada sang ayah, demi menjenguk sahabat perempuan kesayangannya yang malang. Namun kengerian wabah di wilayah kediaman Duke membuat tabib ketakutan, sehingga permintaan itu ditolak mentah-mentah secara tegas. Berbekal nekat, Liam membalut tubuhnya dengan perban dan menyusup. Beruntung, ia bertemu Ara dan berbisik pelan, "Jangan takut. Aku tak tahu cara pengobatannya, namun aku memohon roh alam melindungimu," ucap Liam, merujuk legenda kekaisaran kuno. Legenda kuno menyebutkan, boneka buatan hati murni akan menarik roh demi mengabulkan harapan terdalam milik sang pembuat. Ketulusan persahabatan itu sungguh menyentuh hati Ara. Dan tiba-tiba, Kalin muncul secara dramatis bersama tabib Alistair. Ternyata Kalin memohon pada ayahnya. Dan sang Count bersedia mengutus tabib pribadinya demi melunasi hutang nyawa putranya. Ini bagaikan dewa penolong bagi wilayahnya. Menyadari kemuliaan bokah itu, Ara berbisik tulus, "Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kakimu belum sembuh, kembalilah istirahat." Liam mencoba kabur diam-diam, namun tangannya keburu ditangkap kuat oleh sang Duke. Prioritas mutlak kini adalah mengungkap sumber wabah. Terlebih setelah mengetahui dua sepupu pembuat masalahnya juga terinfeksi penyakit. Saat tabib Alistair tak sengaja menginjak siput raksasa Afrika, benak Ara langsung tersambar oleh kebenaran yang mengerikan. Makhluk ganjil inilah sang iblis wabah. Usai melewati ratusan eksperimen keras, mereka berhasil meracik penawar keajaiban.
Dengan napas tertahan, ia meminumkannya pada sang ayah seraya berdoa memohon pada langit. Keajaiban turun memulihkan ayahnya. Awan kematian tersapu bersih. Dan kini tibalah saatnya memburu sang otak di balik kejahatan. Secara logika, hanya staf belanja atau pelayan senior yang berpeluang menyusupkan racun iblis ini secara leluasa. Ia memeriksa catatan penjaga dan menemukan telur siput. Mendadak, bayangan mengerikan melesat dari belakang bersiap menerkamnya hidup-hidup. Di saat kritis, Kalin muncul dan menebas penyerang itu bagai pedang tajam. Namun sang bajingan licik berhasil lolos. Ide licik menyambar benak Ara. Ia mengumpulkan pelayan dan membual. Pedang tadi beracun mematikan. Penyerangnya pasti mati malam ini. Namun, jika ia mengaku, mungkin ia diampuni. Tapi pelayan itu panik menuntut penawar. Rekannya malah mencekiknya brutal. Siap membungkamnya selamanya. Di detik kritis itu, Sang Duk dan pasukannya menerjang masuk bagai badai. Martha, sang pelayan pribadi, mengemis belas kasihan dengan memelas pada ikatan masa lalu mereka. Kakaknya terlilit utang parah, dan pria misterius menyogoknya demi melepaskan siput beracun pembawa maut itu. Sang Duk langsung mengenalinya. Dia Tristan, kepala pelayan kepercayaan kakaknya, Luther. Kenapa kau melakukan ini? Bentaknya murka. Apa Luther yang menyuruhmu? Namun pria itu bersikeras bertindak sendiri, berdalih dendam atas hancurnya bisnis kain. Tiba-tiba, ia menabrakkan diri ke pedang Duk, mengorbankan nyawanya sebagai tumbal pelindung sang tuan sejati. Dalang utamanya sudah jelas. Kemenangan mulus ini berkat bantuan Kalen, yang kini datang untuk mengucapkan perpisahan. Count memiliki misi mendesak di tundra dan harus berangkat besok. Kalen sangat mengharapkan senyuman perpisahannya. Namun Ara bersikeras menjaga jarak. Ia beralasan sibuk. Tapi tatapan tajam pria itu menembus kebohongannya seketika. Dengan nada sendu ia memohon, katakan apa kesalahanku, agar aku bisa memperbaikinya. Jangan membuangku tanpa alasan. Ara tak mungkin mengungkap takdir mengerikan itu. Bahwa Kalen akan berubah menjadi tiran haus darah yang membunuhnya. Kalen yang berdiri di depannya sekarang adalah ksatria penyelamatnya. Mendadak, Ara merasa sikap dinginnya terlalu kejam. Melihat keraguannya, pemuda itu tak menekan lebih jauh. Ia hanya memohon untuk melihatnya sekali lagi sebelum pergi. Keesokan harinya, mata Kalen terus mencarinya. Tepat saat harapannya hampir padam, suara gadis itu mengalun indah. Aku baru saja mengantar Dr. Alistair, jadi aku mampir untuk melepas kepergianmu. Ucapnya. Meski alasannya konyol, hati Kalen berbunga-bunga. Ia mengeluarkan kalung yang disiapkannya khusus sebagai hadiah perpisahan. Kalung dari batu es langka di puncak tertinggi tundra. Ia menambang dan memahatnya sendiri dengan sepenuh hati. Menyadari tatapan membakar Odette, Ara buru-buru mengembalikan hadiah itu. Ia ngeri merusak alur cinta pemeran utama. Tiba-tiba, kepala pelayan Hansen berlari panik. Nyonya besar mendadak jatuh pingsan. Teriaknya. Demi gadis itu, Kalen memohon agar ayahnya mengizinkan Dr. Alistair kembali merawat ibunya. Hati Ara tersentuh dalam. Ketakutannya pada plot asli sedikit memudar. Ia menerima kalung itu sebagai simbol persahabatan, dan Kalen tersenyum cerah. Namun di belakangnya, wajah Odette memutar penuh cemburu buta. Tiba di mansion, terungkap ibunya pingsan karena hamil. Ara melompat kegirangan. Ia berharap adik laki-lakinya kelak mewarisi gelar agar ia bisa hidup damai tanpa beban. Namun di tengah kebahagiaan itu, ingatan plot asli yang sangat kejam menamparnya keras. Ibunya akan terus melemah selama hamil, lalu mati kehabisan tenaga tepat setelah melahirkan. Lalu ayahnya yang menduda akan menikahi ibu Kalen. Tapi anehnya, Dr. Alistair bersikeras kesehatan ibunya kini sempurna. Apakah bahayanya ada pada persalinan? Pasti ada konspirasi gelap, dan ia harus bersiap menghadapi yang terburuk. Ia memohon menjadi murid Dr. Alistair. Ia akan mempelajari ilmu medis demi menyelamatkan nyawa ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian saat meracik ramuan penenang sendirian, ledakan dahsyat menghancurkan ruangan itu. Ara mengira ajalnya tiba. Namun aura sedingin es mengalir dari kalungnya, membangunkan kekuatan sihirnya yang tertidur lelap. Di plot novel asli, sihir Ara tak pernah bangkit. Membuat suami tirannya semakin merendahkan dan menghinanya. Kebangkitan sihir lebih awal adalah berkah tersembunyi. Meski ayahnya melarang eksperimen berbahaya, ia luluh melihat rajukan putrinya. Saat debu ledakan mereda, Ara menyadari sebuah kejanggalan yang sangat mengerikan. Bubuk kadal api adalah bahan penyembuh. Mustahil bisa meledak. Siapa bajingan yang sengaja memasang jebakan mematikan ini? Tak lama kemudian surat dari Liam tiba. Saat dibuka, proyeksi ajaib Boka itu muncul mengoceh dengan menggemaskan. Pesta ulang tahunku bulan depan kau akan datang, kan? Tentu saja Ara menerima undangan itu dengan gembira. Sejak masuk ke dunia ini, ia belum pernah bepergian. Ini kesempatan emas menikmati keindahan hutan hujan tropis. Liam kemudian menanyakan semua insiden kadipaten. Mulai dari wabah, ledakan hingga kehamilan ibunya yang tiba-tiba.
Memikirkan takdir kematian ibunya, Ara menyadari satu hal. Semua insiden ini terhubung oleh benang merah konspirasi. Petunjuk mungkin ada pada mendiang kepala pelayan Tristan. Rumahnya kebetulan terletak di dekat distrik perdagangan ibu kota. Ia beralasan ingin mencari hadiah untuk Liam agar bisa menyelinap dan menggali akar konspirasi dalam diam. Berharap buktinya belum lenyap, ia malah menabrak Odette di sana. Basa-basi dingin itu berubah menjadi keheningan mencekik. Ara hendak pergi, tapi Odette mencegatnya tajam. Ada kabar dari Kalen? Dia bilang akan selalu menyuratimu. Menyadari kobaran cemburu itu, Ara menjawab tenang. Itu sekadar basa-basi karena aku telah menyelamatkan nyawanya. Tidak lebih. Jalur takdir kita terputus. Berperan layaknya Dewi Komblang, Ara dengan tenang melepas kalung batu es itu. Ia menyerahkannya langsung pada Odette. Ara pikir aksi mulianya ini akan memercikan api asmara di antara kedua insan itu. Namun bagi Odette, itu adalah sedekah hina. Amarahnya meledak melihat hadiah berharga Kalen diremehkan begitu saja. Ara menyusup ke kediaman Tristan demi mencari secerkah kebenaran. Sayangnya, kegelapan malam tak memberikan jawaban apapun. Tepat saat ia berbalik. Klik! Laci rahasia terbuka, memuntahkan setumpuk dokumen misterius yang mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu. Kalen menatap bosan surat dari Odette. Namun, matanya menajam tajam saat nama Ara tertulis di sana. Dia membuang kalung batu es milikmu. Mengejeknya jelek, tapi aku dengan senang hati menerimanya. Kalen meremas surat itu dengan aura membunuh. Ia bergegas pergi, sementara Ara di tempat lain tengah asyik membedah dokumen rahasia. Sandi itu sangat rumit. Namun ayah Ara langsung menyadari. Teka-teki mematikan ini membutuhkan sebuah kunci pembuka. Dalang aslinya pasti telah melenyapkan kunci tersebut. Lalu dengan arogan meninggalkan pesan ini begitu saja. Ayahnya pun mengambil alih tugas pemecahan sandi itu. Sekaligus membawa sebuah kabar yang mengejutkan. Mereka akan pergi ke hutan Thales untuk ulang tahun Liam. Rutenya, melewati tundra angin es. Semua orang menghela napas berat. Artinya, ia harus bertemu Kalen lagi. Padahal ia baru berjanji menjauh, namun takdir malah menyeretnya kembali. Ara beralasan ingin merawat ibunya demi bolos. Sayangnya, titah mutlak sang ayah memaksanya ikut dalam rombongan. Terjebak situasi, ia hanya bisa pasrah. Beberapa hari kemudian, rombongan mereka tiba di wilayah dingin tundra angin es. Di sanalah pertemuan takdir terjadi. Ara berhadapan dengan Countess Sana, ibu Kalen sekaligus calon ibu tirinya di novel asli. Sosok licik yang dituduh membunuh suaminya demi menikahi raja baru. Wanita inilah yang mendorong Kalen merebut takhta dan menikahi Ara. Aura gelap dan misterius menyelimuti wanita berbahaya itu. Tiba-tiba Kalen muncul. Ara melempar senyum semanis madu, namun sang pria meresponsnya dengan tatapan sedingin badai salju. Ada apa dengan wajah tuamu itu? Cibir Ara kesal. Ia berlari pergi, sama sekali tak peduli pada sikap arogan Kalen. Sialnya, mata tajam Sana merekam segalanya. Api kebencian langsung berkobar di hatinya terhadap gadis itu. Malamnya, dengan dalih mengantar ke kamar, Sana meminta maaf atas kekasaran putranya. Namun, nada bicaranya meneteskan bisa sarkasme yang mematikan. Kami sedang mencari putri yang setara dengannya. Bagaimanapun, status putri seorang duke masih terlalu rendah baginya. Ara menyadari bisa racun itu. Dengan senyum anggun ia membalas, Kalen memang diam seharian, wajahnya persis balok es. Bukankah putri manapun akan mati beku bersamanya? Ah, tapi aku hanyalah putri duke yang naif. Pasti ada putri yang kebal dengan hawa dinginnya kan? Balasan telak ini membuat darah Sana mendidih tanpa bisa membalas. Keesokan harinya, takdir kembali mempertemukan mereka. Kalen menanti permintaan maaf, tapi Ara mengabaikannya seolah ia hanyalah hantu lewat. Baru saja pria itu hendak protes, suara pelayan menggema. Nona Liliana dan Nona Odette telah tiba di kediaman. Tuan Count meminta kehadiran Anda menyambut mereka. Namun, pikiran Kalen sudah terlanjur kacau dan tak fokus sama sekali. Bahkan saat berduaan dengan Odette, pikirannya melayang entah kemana. Kalen, kau sedang memikirkan gadis itu ya? Untuk apa aku peduli pada gadis lancang itu? Bentak Kalen. Odette tersenyum penuh kemenangan, memainkan kalungnya dengan bahagia. Namun kilat mata Kalen menuntut kalung itu kembali. Itu tak cocok untukmu. Pelayan akan membawakan perhiasan yang lebih berharga. Ia melesat pergi bagai anak panah, tak memberi celah sedikit pun bagi Odette untuk menolak atau membantah. Odette mengejarnya panik, lalu menabrak Ara di sudut lorong. Sadar Ara tak tahu apa-apa, ia langsung memulai drama sok mesra. Aku jarang berkunjung ke sini. Jadi, aku ingin menghabiskan waktu berduaan saja dengan sepupuku tersayang. Kau tidak akan mengganggu kami, kan? Ara menangkap niat busuk itu, dan berjanji sinis takkan merusak kencan mereka. Ara merebut kunci perpustakaan, bersiap memecahkan sandi rahasia. Sementara siang itu, Kalen terpaksa tersiksa menemani Odette berkeliling kota.
Segala keceriaan Odette dibalas dengan wajah sedingin es. Bagi Kalen, ocehan wanita itu hanyalah suara dengungan lalat yang mengganggu. Namun saat maniknya menangkap siluet Ara, auranya langsung cerah. Ia menarik Odette begitu saja demi membuntuti langkah gadis pujaannya. Kalen diam-diam menyusul Ara ke perpustakaan. Sedangkan Odette yang tak peka malah mengambil buku puisi demi memamerkan keanggunan palsunya. Sastra dan seni adalah jiwa sejati kaum bangsawan elit kelas atas. Mempelajari ilmu medis seperti Nona Ara, itu murni pekerjaan kaum rendahan. Hinaan murahan itu memicu amarah Ara dari balik rak. Beraninya dia merendahkanku demi mencari perhatian. Batin Ara mendidih. Tapi sebelum ia membalas, Kalen langsung maju menjadi tameng pelindungnya. Kau lupa? Tanpa ilmu medis dan hanya mengandalkan puisi, aku pasti sudah mati membusuk sekarang. Odette mematung kaget mendengar tamparan verbal itu. Odette mencoba berkilah tapi malah mempermalukan dirinya sendiri. Kesabaran Ara habis. Jika ini deklarasi perang, persetan dengan janji untuk menjauh. Jadi kenapa kalau aku Putri Duk yang keras kepala? Memangnya kau bisa apa? Beraninya kau menyentuhku. Odette kecil benar-benar meledak oleh provokasi tajam itu. Dia berlari sambil menangis mencari ibunya, namun dalam kepanikan, tanpa sengaja menembus area terlarang perpustakaan. Detik berikutnya, tentakel hitam pekat melilitnya bagai mimpi buruk yang mematikan. Kalen menerjang maju. Tapi setiap ditebas, tentakel beregenerasi dan menyerang buas. Monster sihir tingkat tinggi. Serangan fisik sia-sia. Ara mengingat sihirnya, tapi kalung batu es ditahan Odette. Kekuatannya tersegel mutlak. Kilatan kesadaran menghantam Kalen. Ara tak pernah menyerahkan kalung pusaka itu dengan sukarela. Tatapannya menajam penuh keyakinan. Aku akan merebutnya. Kali ini jangan biarkan siapapun merampasnya. Ara bergegas memakai kalungnya. Saat tentakel menyerang, aura sihirnya meledak, menciptakan tameng keselamatan sementara. Sialnya, sistem pertahanan area terlarang yang aktif mengunci seluruh akses perpustakaan tanpa celah. Jalan keluar mustahil ditembus. Odette meringkuk gemetar, dihantui teror, kehausan, dan kelaparan hebat. Ara mengeluarkan permen terakhirnya. Menenangkan dengan lembut. Bertahanlah. Bantuan pasti segera menembus tempat ini. Kalen mendesih dingin. Tak malu mencuri kalung. Kenapa sekarang sungkan menerima permen? Ara langsung membungkamnya. Odette menolak bersyukur, menganggapnya belas kasihan palsu. Dengan angkuh dia bertanya, apa rahasia area terlarang ini? Kalen menjawab tenang. Hanya catatan keluarga dan buku langka. Odette menyela sinis, kalian sungguh tidak paham. Catatan ini adalah bukti kemurnian darah bangsawan tak tertandingi. Tentu harus dilindungi dengan nyawa. Ara memutar mata muak oleh keangkuhan itu. Namun ajaibnya, Kalen mendadak berpihak pada Ara. Kalen tertawa sinis. Faktanya, leluhur kita punya masa lalu memalukan yang ingin mereka kubur dalam-dalam. Terang-terangan membongkar aib keluarga, bahwa sejarah kelam itu dicatat sebagai pelajaran bagi generasi penerus, seperti taktik selamat dari penyergapan hutan dengan memanipulasi cuaca, dan medan mematikan demi keuntungan mereka, atau cara mengekstrak air kaktus gurun. Keduanya asyik mengobrol, membiarkan Odette cemberut sendirian di sudut. Malam tiba tanpa bala bantuan. Odette ambruk diserang demam. Ara berseru, kita tak bisa diam. Adakah jalan rahasia? Wajah Kalen menegang serius. Ada satu di sini, tapi hanya pewaris inti yang tahu letak pastinya. Ayah belum mempercayakan rahasia itu padaku. Tiba-tiba, sepercik inspirasi jenius meledak di kepala Ara. Dia menyusun tanda di peta sesuai pola sejarah. Benar saja, pintu rahasia itu terbuka bagai keajaiban. Odette yang terkapar tak berdaya mengira mereka akan meninggalkannya menghadapi takdir kematian sendirian. Namun, tangan yang terulur menyelamatkannya adalah milik saingannya Ara. Setelah lolos, kecerdasan Ara menuai pujian luar biasa. Dia kembali menyelamatkan nyawa Kalen. Berkat itu, Ara akhirnya mendapatkan buku kuno, pemecah sandi misterius. Sementara Odette, dia harus menelan kenyataan pahit, terjebak dalam posisi memalukan yang sangat menyedihkan. Demamnya diabaikan. Ibunya membentak kejam. Pantas saja kau dibenci. Minum obatmu dan jangan tulari adikmu. Jiwanya hancur. Dari balik jendela, dia menatap kosong pada Ara yang tertawa bahagia dalam dekapan ayahnya. Kehangatan keluarga yang tak pernah dicicipi Odette. Beberapa hari kemudian, kelompok itu tiba di hutan Tales misterius. Reuni sahabat lama. Ara dan Liam berpelukan hangat, melepaskan kerinduan mendalam setelah perpisahan panjang. Api cemburu membakar hati Kalen. Tapi lucunya Liam memberinya pelukan erat yang membuat Kalen merinding kesal. Liam membanggakan mereka pada ibunya. Mereka rekan hidup dan matiku. Kalen dan Ara hanya menatapnya pasrah. Tiba-tiba Liam memakaikan kalung emas pasukan ular berbisa, memamerkan seragam norak rancangannya sendiri pada mereka. Tentu saja kecuali Odette yang elegan.
Dia menolak keras ikut campur dalam sirkus memalukan ini. Liam yang kelewat antusias memaksa latihan harian. Kalen terang-terangan memancarkan aura penolakan mutlak. Lelah diganggu, Kalen mengarang cerita menjadi senjata rahasia pasukan yang berlatih di balik bayangan. Liam yang polos percaya 100%. Sementara Ara membaca kebohongan itu hanya dalam sekali kedip. Liam menghela napas sedih. Aku merasa Kalen menjauh. Kuharap kami bisa menjadi saudara-saudara yang sejati. Firasat Ara berdenting. Mendekatkan mereka berdua adalah kunci takdir untuk mengubah masa depan berdarah Liam. Ara menyusun rencana. Mata Liam berbinar liar mendengar ide turnamen hoki lapangan bangsawan muda. Olahraga tim pilihan sempurna. Di hari pertandingan akbar, Kalen dan Liam memamerkan sinkronisasi kekuatan spektakuler. Namun di puncak penentuan, sepupu mereka bermain kotor. Berkomplot menyerang Kalen secara pengecut, lalu tertawa pongah. Dari tribun, matanya menyala penuh dendam. Ia pun menyiapkan 2 botol nektar salani sedingin es. Minuman itu menggiurkan. Sepupunya langsung merampasnya rakus. Liam mengamuk, tapi Ara diam saja menunggu jebakannya. Sesuai rencananya. Beberapa menit kemudian, sekawanan lebah buas langsung menyerang kedua bokah itu. Ara menahan tawa melihat wajah mereka bengkak disengat. Mereka menjerit murka. Ini ulahmu, kan? Mana buktinya? Akan kulaporkan kau. Kau cuma perempuan. Jika ibumu melahirkan pewaris laki-laki, Duke pasti membuangmu selamanya. Ibumu yang lemah itu akan mati. Belum selesai bicara, Ara langsung melancarkan serangan telak mematikan. Ara murka. Minta maaf pada ibuku. Atau kurobek mulut kotor kalian. Keributan itu memancing para tetua. Sepupu liciknya pun segera bersandiwara memainkan peran korban. Tanpa aba-aba, Liliana hendak menampar Ara. Namun Duke menahan tangannya. Tahan emosimu. Kita cari tahu kebenarannya. Wanita itu menjerit. Apalagi? Anak bangsawan yang membangkitkan sihir harus segera dikirim ke Akademi Suci. Kau menyembunyikannya di rumah. Kau ikut andil dalam kejahatan ini. Ara beralasan sihirnya bangkit tak sengaja. Ia lalu membongkar fakta bahwa sepupunya hampir mematahkan kaki Kalin. Aura membunuh Duke meledak. Meski pelakunya anak kecil, ia takkan pernah membiarkan penghinaan ini berlalu. Udara terasa mencekam. Odette gemetar ketakutan, menyesal telah menyusul karena takut dihukum akibat membiarkan saudaranya. Tiba-tiba ia menginjak ranting kering. Semua mata tertuju padanya. Kau melihat semuanya kan, Odette? Katakan Ara yang mengganggu mereka. Bentak Liliana. Odette benci berbohong, tapi kakaknya menjambaknya dengan kejam. Ia berbisik mengancam. Bicaralah. Ibu sangat membenci seorang pembohong. Nyawanya terancam jika melawan. Dengan hati hancur, Odette bergumam, maaf Ara. Kakakku tidak pernah menghina Duchess. Ara yang menyiksa mereka. Liliana langsung mencekik leher Ara, memakinya monster, dan mengancam menyeretnya ke penjara pertobatan. Duke menghentikan kegilaan itu. Ara berlari senang ke ayahnya, namun hancur saat mendengar bentakan keras darinya. Kau terlalu dimanjakan. Ucapnya dingin. Ara mencoba menjelaskan, tapi ayahnya menutup telinga rapat-rapat. Kata-katanya menusuk bagai pedang. Ara membatin pilu. Kenapa selalu aku yang dihukum di setiap kehidupan masa laluku? Nyatanya, Duke punya rencana terselubung. Demi menyelamatkan Ara, ia pura-pura menghukumnya agar Liliana puas, sambil mencari bukti. Ia memerintahkan ksatria menyegel gerbang utama. Tak ada yang boleh keluar. Masuk kediaman. Lalu ia bergerak menyelidik. Malamnya, kedua teman Ara menyelinap lewat jendela membawa camilan manis. Pertahanan Ara runtuh. Ia menangis histeris. Liam mengira kuenya hangkur, tapi Kalin tahu itu tangisan keputusasaan. Satu-satunya cara membersihkan namanya adalah membuat para sepupunya mengakui kebenaran pahit itu. Mustahil terjadi. Wajah Kalin memukat. Bencana besar jika Bibi Liliana benar-benar mengirimmu ke penjara pertobatan. Itu adalah fasilitas gelap rahasia milik Akademi Sihir Suci. Bangsawan mengirim anak usia 6 tahun untuk membangkitkan mana. Kebangkitan dini wajib dilaporkan untuk mencegah amukan sihir. Siapapun yang menyembunyikan kekuatan akan diseret tanpa ampun ke dalam sel penyiksaan gelap itu. Menerima cambukan harian dan dipaksa berjalan tanpa alas kaki melintasi kekaisaran sebagai penebusan dosa. Mereka berjanji, kami takkan membiarkanmu masuk neraka itu. Tunggu saja, kami akan membawa bukti kepolosanmu. Malam itu, kedua bokah menyamar menjadi pria dewasa ke pasar gelap, namun mata licik langsung mengintai. Mencari ramuan penumbuh? Kami punya barang mustahil. Mata Liam langsung berbinar penuh gairah. Bisa buatku tinggi instan? Kalin membentak. Diamlah. Kami hanya butuh serum pengekang kebohongan. Pedagang itu mengeluarkan ramuan legendaris alkemis tingkat 5 seharga 300 koin emas. Kemewahan itu memancing bandit. Kami kelaparan. Bagaimana kalau kalian menyumbangkan sedikit kepingan emas kalian pada kami?
Liam yang polos merasa kasihan, tapi kalian waspada. Hanya ini uang kami, ambil dan biarkan kami pergi. Namun melihat dua bokah membuang emas memicu keserakahan bandit. Mereka berencana menculik demi uang tebusan. Saat tudung mereka tak sengaja terjatuh, wajah kekanak-kanakan mereka yang tak berdaya terekspos jelas. Dia pewaris tunggal bangsawan terkaya. Kita kaya raya. Saat pedang diayunkan, sulur biru majis tiba-tiba melilitnya erat. Itu Ara. Melihat aura penyihir yang mengamuk, para preman lari terbirit-birit. Liam menjerit. Jantungku hampir copot. Syukurlah kau datang. Bagaimana kau bisa keluar? Dan, kau baru saja menggunakan sihir? Pekik Liam tak percaya. Ara tersenyum hangat. Aku melihat kalian mengendap-endap dari jendelaku, jadi aku menyusul. Menyelamatkan kalian sepadan dengan hukuman apapun. Ikatan persahabatan sejati telah terjalin. Tapi tunggu. Untuk apa kalian mengendap-endap seperti itu? Rencana rahasia pun terungkap. Mata Ara berbinar penuh antisipasi. Waktunya menghancurkan kesombongan Matthias dan Orion. Tibalah hari perayaan ulang tahun Liam. Ramuan kejujuran diam-diam dituang ke dalam gelas. Namun gawat Odette mendadak muncul. Secepat kilat Ara menariknya menjauh. Ia beralasan ingin meminta maaf pada sepupunya. Dengan wajah memelas Ara bersandiwara. Aku sungguh menyesal. Jika kalian sudi memaafkanku, terimalah minuman ini sebagai tanda perdamaian kita. Mereka menatapnya dengan penuh rasa jijik. Maaf saja tidak akan cukup. Kau harus membayarnya. Menggonggonglah seperti anjing di depan semua orang. Kemarahan Liam nyaris meledak. Namun Odette tiba-tiba menahan lengan Matthias. Ketiga bocah itu menahan napas. Takut rencana rahasia mereka terbongkar. Sungguh di luar dugaan. Odette membujuk kedua saudaranya menunda balas dendam dan meminumnya untuk saat ini. Begitu kedua pemuda itu menenggak minumannya, ketiga dalang cilik kita langsung menghela napas, lega luar biasa. Sebelum Odette pergi, ia menoleh dan memberi kedipan penuh arti. Ternyata dia sudah tahu sejak awal. Pesta perayaan pun resmi dimulai. Matthias menyerahkan hadiahnya. Liam langsung memulai aksi panggungnya dengan dramatis. Ara sungguh sangat kejam. Teganya dia menggunakan sihir pada orang tak bersalah. Berkat pengaruh ramuan kejujuran, Matthias memuntahkan fakta yang mengejutkan. Tentu saja dia ingin membalas dendam ibunya. Kau harus melihat wajah hancurnya saat kami mengutuk ibunya agar mati saat melahirkan. Pemandangan itu sangat konyol. Senjata makan tuan terjadi seketika. Liliana panik mencoba membungkamnya. Namun terlambat. Kenapa kalian melakukan hal sekeji itu? Liam berteriak penuh amarah. Orion menimpali. Karena dia sok menjadi pahlawan. Terus kenapa kalau kami sengaja menabrak kalian? Toh kakinya tidak sampai patah. Liliana menjerit histeris. Menyangkal dan menyebut putranya dikutuk. Malaikat kecilnya tidak mungkin menyakiti semut pun. Namun badai rahasia gelap terus terbongkar. Kami bukanlah sampah yang lemah. Bulan lalu kami mendorong Tuan Thompson ke sungai. Kami memaksa penduduk desa meminum lumpur. Sungguh menyenangkan. Keheningan mencekam langsung menyelimuti aula. Liliana masih terus menolak kenyataan. Ia malah menuduh Ara menggunakan sihir hitam pada putranya. Dengan murka ia mengancam, akan melapor ke kuil suci penebusan dosa. Namun Sang Duk dengan tenang mengeluarkan surat dari Akademi Kerajaan. Itu bukti mutlak bahwa sihir Ara bangkit secara alami. Berkat donasi perpustakaan mewah Sang Duk pada Akademi, mereka bersedia menutup mata dan memberi pengecualian khusus kali ini saja. Mimpi buruk tentang kuil suci pun musnah selamanya. Sang Duk takkan mengampuni pengutuk istrinya dan pemfitnah putri kesayangannya. Kedua pemuda itu gemetar ketakutan. Menangis tersedu memohon ampunan. Sang Duk memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan ancaman mematikan. Jika kalian berani mengganggu Ara lagi, nyawa kalian taruhannya. Sementara Luther yang takut kehilangan hak warisnya, hanya bisa tertunduk menanggung malu. Ia kabur terbirit-birit layaknya seorang pengecut. Awan kesalahpahaman antara ayah dan anak itu akhirnya sirna. Namun siapa sangka, badai masalah baru datang menghampiri Ara. Ia harus segera masuk akademi usai pesta ini. Formulir pendaftarannya ternyata sudah diajukan, dan bahkan telah disetujui sepenuhnya. Ayahnya berkata tegas, sihirmu telah bangkit, dan kau dihukum jika menolak. Hati Ara hancur memikirkan ibunya yang hamil. Tapi Sang Duk mengira putrinya takut merasa kesepian. Ia pun mengatur agar Kalin dan Liam ikut bergabung untuk menjadi pelindung setia di perjalanannya. Api kecemburuan seketika membakar hati Odette. Ia tahu betul biaya akademi itu sangat mahal, dan ibunya pasti menolak keras. Liliana menganggapnya sebagai alat politik semata. Ia dituntut menikahi bangsawan kaya demi memuluskan jalan kesuksesan kedua saudaranya. Insting tajam, Ara menyadari keinginan terpendam Odette. Karena gadis itu telah membantunya, kini saatnya membalas budi berkali-kali lipat. Keesokan harinya,
Ara menggelar pesta teh bersama Ibunda Kalin dan Liam. Di saat bersamaan, para pemuda pura-pura berduel di dekat mereka. Lalu dengan taktik brilian, Ara memancing obrolan tentang calon istri masa depan. Para ibu sepakat pentingnya mencari istri bangsawan yang sempurna. Liliana langsung menyela dan menyombongkan putrinya. Mengklaim Odette adalah gadis paling anggun. Ara tersenyum licik menyela ucapannya. Ketenangan Odette telah menyelamatkan Kalin. Ia sangat jenius berhitung. Bahkan menguasai materi saudara-saudaranya. Dia benar-benar panutan bagi seluruh gadis bangsawan. Bukankah begitu, Bibi Liliana? Tentu saja jika dia masuk ke Akademi Kerajaan, dia pasti akan melampaui prestasiku. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Odette akan menjadi bintang akademi. Jadi, kalian semua setuju dia mendaftar? Odette akhirnya sadar. Ara merajut rencana demi membantunya. Sementara itu di lapangan, otot para pemuda mulai kram parah. Akibat terlalu lama berpose duel seperti patung. Karena perdebatan berlanjut tanpa akhir, mereka menjalankan rencana terakhir. Liam pura-pura menjatuhkan diri dengan tantrum kekanak-kanakan, menuntut Odette ikut ke akademi. Istri dari Duke Astor, yang telah memanjakan putranya sampai ke tulang, dengan panik menimpali. Adalah sebuah aib bagi bangsawan bergengsi seperti kita, jika tidak menyekolahkan anak ke akademi. Benarkan Liliana? Merasa tersudut dari segala arah, Liliana tak bisa berkutik. Meski diam-diam mencubit Odette di bawah meja, ia terpaksa menyetujui secara lisan. Malam harinya, Ara menerima buku pemecah sandi yang langka. Ia mengira itu dari Kalin, ternyata berisi secarik surat terima kasih yang hangat. Ini pasti ulah Odette. Ara membatin, gadis ini benar-benar keras kepala. Hari pertama akademi, di tengah isak tangis perpisahan keluarga, Odette berdiri sendirian dalam sepi. Saat Ara sibuk berpesan pada ayahnya, pengumuman ujian masuk mendadak, sukses membuatnya terkejut setengah mati. Siswa biasa yang gagal akan langsung ditendang keluar. Sementara penyihir harus tinggal kelas. Mata Ara berkilat marah. Beraninya mereka menyembunyikan hal sepenting ini. Di arena ujian, misinya adalah merebut 3 segel dari senior atau profesor dalam waktu 5 hari. Mereka membentuk tim berempat. 1 segel direbut. Seluruh kelompok akan lolos ujian. Liam tanpa sadar memanggil seorang nenek dan boom. Sulur ajaib menggantungnya. Umurku baru 92. Panggil aku Nona Viola. Ara menghela napas, memohon Nona Viola melepaskan temannya. Sebelum pergi, wanita itu meninggalkan peringatan mengerikan. Akademi penuh dengan mara bahaya. Dia ternyata seorang putri kekaisaran, sekaligus penyihir agung nomor 1, sang penguasa formasi sihir, yang menaklukkan seluruh medan perang utara beku. Seorang diri, Akademi menaungi 4 legenda sepertinya. Itulah alasan mengapa tim beranggotakan 4 orang diizinkan. 3 sahabat bersatu, sementara Odette dikucilkan. Ara ingin mengajaknya, tapi Kalin melarang karena takut dikhianati lagi. Jangan khawatir, aku percaya padanya, bisik Ara tenang. Maka, terbentuklah tim berempat yang ditakdirkan. Odette menyarankan target termuda. Sang jenius pembuat ramuan, Profesor Elwin. Terkenal sangat lembut dan murah hati. Bahkan Matthias bisa mendapatkan segelnya dengan sangat mudah. Ruangannya persis seperti hutan purba yang magis. Mereka mengira akan melihat tahta peri luar biasa kantik. Namun, sang profesor yang rabun malah tersandung. Kalian ingin segel? Tentu saja. Ujiannya sederhana. Hafalkan 50 resep ini. Dan kumpulkan bahannya sebelum jam pasir habis. Membagi tugas hafalan tidaklah sulit. Saat pasir mulai menetes, mereka langsung menyebar mencari bahan. Odette selesai lebih dulu dan menawarkan bantuan. Tapi Kalin menolaknya mentah-mentah. Dia akhirnya membantu Ara. Kalin masih menyimpan curiga. Menganggap perubahan sikap Odette hanyalah jebakan licik. Karena lengah, Kalin digigit tanaman buas. Tapi akhirnya, segel pertama yang bersinar berhasil mereka genggam. Di tengah euforia, London murid tahun ke-8 terkuat di akademi mendadak muncul. Tatapannya memancarkan permusuhan. Sudah dapat segel? Menyingkirlah. Atau kalian masih mengharapkan sedekah dari peri bodoh ini? Dia mengejek mereka karena memanfaatkan profesor lemah, lalu memprovokasi agar menantang Profesor Norman. Ara tidak terpancing trik murahan itu. Dengan tatapan dingin, dia membawa timnya pergi dari sana. Segel kedua didapat dari senior Putri Duyung. Namun tiba-tiba segel itu bersinar, dan sosok Profesor Norman muncul. Domba-domba bodoh, apa London yang mengirim kalian? Mengambil segelku itu sangat mudah. Gunakan tenaga fisik kalian, arahkan 12 baling-baling angin ke satu arah. Gagal, kalian terkurung selamanya. Protes mereka tak berguna. Nama London membuktikan ini jebakan. Kini, bertahan hidup adalah prioritas utama.
Ara menyadari rune sihir di bawah baling-baling. Semuanya adalah lirik lagu pengantar tidur angsa kuno. Otak jeniusnya menyimpulkan. Mereka harus memainkan lagu itu bersama demi menciptakan resonansi sihir yang kuat. Keempatnya memakai cara unik memainkan nada. Energi sihir mengalir, menggerakkan baling-baling itu secara perlahan. Saat hampir menang, Profesor Norman memetik harpanya dengan licik, menghancurkan harmoni dan merusak melodi. Ara mendapat ide gila. Dia menyuruh Odette menggoreskan kuku demi menciptakan suara bising yang menyayat. Saat sang profesor mengerang kesakitan, mereka membangun ulang formasi, sebuah kilatan, dan mereka berhasil lolos membawa segel. Kita berhasil karena bersatu. Ara berdiri takjub, menyadari betapa luar biasanya pencapaian tim mereka. Di novel asli, mereka bermusuhan. Kini terikat persahabatan erat. Mungkinkah dia sedang menulis ulang takdir dengan tangannya? Empat sahabat ini sukses menghancurkan rintangan ujian masuk dan lulus bersama-sama. Di kelas ramalan pertama, peta bintang mengungkapkan simbol jiwa mereka, membongkar rahasia terdalam yang tersembunyi. Saat simbol bunganya tergambar, sang guru tersentak ngeri. Penjelajah beda dimensi. Benang takdirmu terbakar api dahsyat. Kecemasan mengerikan mencekik leher Ara. Begitu kelas usai, dia berlari mengejar guru misterius itu tanpa ragu. Ivana panik identitas aslinya terbongkar. Namun sang guru menolak dan berteriak, "Keluar! Aku tidak peduli asal duniamu." Dia tersandung sebuah buku, dan matanya menangkap potret mengejutkan. "Ibu," bisiknya gemetar. "Anda mengenal ibuku." Ivana merampas foto itu kasar, kata-katanya penuh hinaan. "Jadi kau putri si bodoh Elena itu." Ara murka dihina. Namun Ivana tersenyum sinis. Meski dia di sini, dia takkan berani bicara. "Kau memaksa guru kita menguras sisa napasnya demi ramalan. Batu bulan 3. Dan bulbul mematuk telur suci. Dia akan menuai badainya." Ara terusir paksa dari ruangan itu. Dia sama sekali tak paham makna nubuat tersebut. Waktu kematian ibunya dalam novel asli mendekat bagai mimpi buruk. Dia harus memecahkan teka-teki takdir ini. Tenggelam dalam lamunan, alat lab hampir membakarnya. Beruntung sihir eskalin langsung membekukannya seketika, menyelamatkannya dari bahaya. Sentuhan spontan dan tatapan cemas pria itu membuat jantung berdebar. "Kau terlihat sangat kacau akhir-akhir ini. Nilai akademismu juga anjlok." Baru saja dia ingin memberi catatannya, namun Odette tiba-tiba mendahuluinya saat itu. Saat membuka buku Odette, matanya terpaku pada lukisan bulbul. Fakta mengejutkan terungkap. Itu lambang keluarga buatan Paman Luther. Tunggu. Mungkinkah burung bulbul jahat dalam ramalan itu adalah Paman Luther sendiri? Ara menyadari telur suci adalah adik bayinya, dan pamannya adalah ancaman. Demi kepastian, dia sangat butuh bantuan guru. Di luar, Ivana sedingin bongkahan es abadi. Namun di lubuk hatinya, dia luluh melihat kegigihan tulus Ara. "Mana ada makhluk semanis ini?" Batinnya luluh. "Maafkan aku." Ara memohon. "Aku tak punya uang, tapi aku akan membawa apapun permintaanmu." Jawabnya. "Kebetulan, aku butuh setetes air mata fajar." Itu adalah embun pertama yang jatuh saat fajar. Dari kelopak bunga jagung cahaya bulan, kepala akademi menanamnya di puncak menara. "Curilah untukku." Dan semua tanyamu terjawab. Ara mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Bersembunyi di balik baju zirah besi, dia mengendap melewati penjaga di bawah cahaya bulan, hingga tiba di tujuannya. Namun tempat itu kosong melompong. Hanya ada lonceng raksasa berukir. Taman terindah mekar di dalam hati yang suci. Apa ini jebakan? Apa guru tak berniat membantunya? Apa takdir kematian ibunya saat melahirkan tak bisa diubah seperti novelnya? Bayangan kehilangan keluarga barunya menenggelamkan dia dalam putus asa kelam, dan di titik kritis itu, Liam muncul. "Apa yang kau lakukan selarut ini?" Tanyanya bingung. Tangis Ara pecah. Semua emosinya meledak bagai gunung berapi. Sambil menangis, dia bercerita telah ditipu. Liam mengusap puncak kepalanya lembut, dan mulai mengisahkan legenda Pekebun dan bintang. Dulu, seorang pria menanam benih pembawa bintang. Semua orang menertawakannya, menyebut itu cuma batu biasa. Tapi sang Pekebun abai pada cemoohan itu. Dia merawat benih tersebut dengan penuh kasih sayang, hingga benih itu mekar menjadi bintang terang. Jadi, jangan pernah menyerah. Sekeras apapun hantamannya, aku percaya padamu. Ara tahu pria itu sekedar menghiburnya, dia tak percaya dongeng lagi. Namun keajaiban terjadi. Pintu rahasia mendadak muncul di menara. Dalam sekejap mata, mereka berpijak di tengah lautan bunga bercahaya yang menakjubkan. Dengan berseri, Ara memegang botol kaca erat. Fokus penuh demi embun pertama. Pemandangan memesona itu membuat jantung Liam berdegup kencang. Terlalu gugup, kaki Ara tergelincir.
Namun lengan kekar Liam sigap menangkapnya di detik terakhir. Air mata Fajar berhasil diamankan. Rona merah hangat menjalar di pipi Ara. Namun prioritasnya sekarang adalah kembali untuk memecahkan nubuat terkutuk itu. Terkesiap melihat hasilnya. Ivana mengungkap takdir. Burung bulbul adalah pertanda buruk, melambangkan pria dengan darah keluarga yang sama. Sedangkan telur suci menyimbolkan kehidupan baru. Belum sempat kalimatnya usai, bola kristal meledak hebat di depan wajah mereka. Itu pertanda mutlak Elena akan binasa di malam gerhana. Membawa bayi itu bersamanya, dan lenyap dari dunia untuk selamanya. Ara mematung. Inilah akhir tak terelakkan dari novel asli. Namun sang guru berbisik misterius. Takdir hanyalah roda kutukan berputar. Dan mungkin, hanya jiwa pendatang dari balik bintang-bintang yang mampu menghancurkan siklus abadi ini. Ara akhirnya tahu. Ada yang melapor pada Kaisar, menyebut bayi Elena adalah benih dosa. Kelahirannya akan membawa kehancuran total bagi kekaisaran. Berdasarkan hal itu, titah berdarah diturunkan. Kaisar memberi perintah rahasia pada Garth untuk melenyapkan nyawa tersebut. Posisi astrologi kerajaan menjadi imbalannya. Garth tersenyum sangat licik bak iblis. Dia mengirim bangau kertas membawa pesan maut pada komplotannya. Sementara itu, surat darurat Ara menembus gerbang kediaman utama Duk. Memohon izin demi mendampingi ibunya saat melahirkan. Bak campur tangan dewa, momen ini bertepatan Festival Marshall, menjadi alasan kepulangan sempurna. Tanpa membuang waktu, Ara memacu keretanya kembali menuju rumah segera. Di sana dia memeluk erat ibunya, menempel bagaikan bayangan. Namun sang bidan, Nyonya Giselle, membentaknya kasar. Jangan berani sentuh perutnya. Itu membawa kutukan kesialan. Hati Ara tertusuk tajam. Namun dia rela menelan hinaan itu, asalkan ibunya melahirkan dengan selamat. Sang Duchess menyadari luka putrinya. Bidan itu langsung diusir pergi. Dia menatap mata Ara, mencari tahu alasan kepulangannya yang sesungguhnya. Ara ragu mengungkap rahasia kelam itu. Namun senyum hangat ibunya menyiratkan. Dia sudah tahu segalanya sejak awal. Ramalan itu adalah peringatan dari sang guru. Saat mengandungmu, ketakutan akan takdir itu memaksaku untuk selalu waspada. Namun semua tampak baik-baik saja, bisik ibunya dengan senyum yang dipaksakan. Kupikir kutukan itu telah hancur. Namun kepulanganmu membuktikan takdir kejam ini. Aku akan melindungimu, ibu. Tenanglah, putri kecilku. Kecemasan hanya akan melukaimu. Ayah dan ibu telah mengurus segalanya. Tersenyumlah dan nikmati festival ini. Tahun ini, Duke dan Duchess memimpin Parade Agung sebagai penguasa mutlak wilayah gurun, demi kedamaian masa depan. Namun Paman Luther muncul. Ara langsung waspada, menatapnya tajam bagaikan elang pemburu. Luther menemukan tambang emas baru. Dia licik, memaksa Alina memakai perhiasannya di parade sebagai alat promosi. Membaca niat beracun itu, Ara rela menjadi tumbal demi melindungi ibunya tercinta. Luther meremehkannya sebagai bocah naif. Namun senyum iblis yang penuh kemenangan perlahan terukir di wajahnya. Di sisi lain, Liliana menekan Alina. Dia menyodorkan nektar bunga salju, berdalih itu ramuan suci untuk kehamilan. Alina meminumnya tanpa curiga. Seketika itu juga, seringai keji Liliana mengembang lebar. Darah Ara seakan membeku melihatnya. Dengan otak cerdasnya, dia pura-pura takjub dan meminta segelas ramuan itu. Sisa nektar itu dia amankan untuk diuji racunnya. Sementara di akademi, kedua sahabatnya dilanda keputusasaan mendalam. Kalin menyembunyikan badainya, memaksa mereka menelan kenyataan pahit yang sangat menyiksa ini. Namun pikirannya sangat kacau hingga sepatunya terbalik. Saat ketahuan, dia akhirnya membongkar rencana rahasianya. Sebuah peta kuno akademi telah dia temukan. Ada jalur rahasia membelah gunung yang menembus pelabuhan. Dari sana, pelayaran mencari Ara akan dimulai. Ketiganya mengikat sumpah takdir untuk maju bersama. Di bawah selimut malam kelam, mereka menyusuri lorong itu. Namun di pintu keluar, sesosok pria botak mengerikan mengadang. Celaka.